Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Indonesia ingin tak hanya menjadi produsen komoditas dunia, tetapi juga memiliki pasar dan acuan harga sendiri. Lantas seperti apa bursa yang dimaksud, kita akan bahas dalam Bursa Mineral Indonesia Bidik jadi penentu harga komoditas berikut ini. Oke, pemirsa, kita tahu bersama Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan komoditas strategis yang besar. Kita tahu Indonesia sangat kaya akan nikel contohnya. Oke, kaya akan nikel, kaya akan emas, timah, batu bara dan juga CPO. Ini adalah beberapa komoditas unggulan di Indonesia. Nah, selama ini yang terjadi, perdagangan sudah terjadi di bursa, tapi kemudian ternyata pemerintah punya concern lebih lanjut. Indonesia tidak selalu menjadi pihak penentu harga selama ini. Selama ini yang terjadi adalah perdagangan di bursa yang kemudian belum signifikan likuiditas dan juga volumenya, sehingga belum terbentuk harga acuan. Nah, tapi ambisi pemerintah saat ini adalah bisa membentuk bursa yang baru sehingga perdagangan menjadi hanya satu pintu. Jika perdagangan berhasil dilakukan hanya dengan satu pintu, maka seharusnya ada volume dan juga likuiditas yang meningkat. Tentunya ini dapat juga mengatasi adanya transfer pricing, kemudian under invoicing, dan akhirnya jangka panjangnya jika kemudian terbentuk price discovery atau harga yang ditentukan berdasarkan supply dan demand, akan terbentuk IRP atau Indonesia Reference Price, harga acuan yang kemudian didamba-dambakan oleh Indonesia. Ingin sekali kemudian dari supply dan demand yang ada terbentuk harga acuan di bursa komoditas ataupun bursa mineral yang dimaksudkan oleh pemerintah. Oke, kita akan bergeser berikutnya pemirsa. Ya, kalau kita bicara mengenai apa itu bursa mineral dan juga komoditas strategis lebih lanjut. Tentunya kalau bicara mengenai bursa sendiri, apa itu bursa? Bursa merupakan pasar terorganisasi. Seperti layaknya pasar, tapi tentunya kalau bicara mengenai bursa ada mekanisme, kemudian juga ada standarisasi, ada regulasi, dan tentunya ada yang mengawasi. Kalau mungkin yang tidak asing dengan kita adalah Bursa Efek Indonesia menjual saham atau efek, maka kalau bicara mengenai bursa mineral ya tentu underline-nya adalah mineral dan juga komoditas strategis. Katakan tadi ada nikel, emas, CPO dan juga lain-lainnya. Nah, dari adanya perdagangan yang terjadi, oke, di sini ya, dari adanya perdagangan yang terjadi, di sini ada penjual dan juga pembeli, dan tentunya terbentuklah supply dan juga demand. Oke, supply dan demand ini akan membentuk price discovery dan kemudian targetnya kembali lagi ke IRP. Oke, jika kemudian nantinya terbentuk IRP, Indonesia akhirnya berkesempatan memiliki bobot dalam penentuan harga. Dan selama ini pemirsa, kalau bicara mengenai harga komoditas Indonesia, padahal komoditasnya kaya sekali, ada nikel, ada timah, ada emas, ada CPO, tapi ternyata harga yang selama ini terbentuk masih merupakan dari pasar luar negeri. Oke, kita bergeser pemirsa. Lantas kalau bicara mengenai target pemerintah adalah membentuk Indonesia Reference Price. Lantas komoditas apa saja yang dipertimbangkan? Kalau mengacu apa yang kemudian disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di rapat atau RAPBN 2027 Nota Keuangan Rapat Paripurna DPR lalu 14 Agustus, beberapa yang dimention ini adalah nikel. Oke, adalah nikel, kemudian emas, timah, batu bara, CPO, kopi dan juga karet. Komoditas lainnya ada belasan lainnya yang kemudian nantinya masih dikaji oleh pemerintah. Di mana kita ketahui kalau misalnya kenapa harus komoditas-komoditas ini memang sifatnya belum final, tapi ini memang merupakan salah satu atau beberapa komoditas strategis dan juga sumber utama perdagangan serta ekspor Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya kembali lagi ke IRP atau Indonesia Reference Price untuk setiap komoditas-komoditas unggulan Indonesia. Nantinya Indonesia yang nantinya juga pasti paling akan diuntungkan. Oke, pemirsa, kita bergeser lagi. Kalau misalnya tadi targetnya sudah ada, sudah di-spill juga beberapa komoditas yang sedang dikaji. Lantas timeline-nya seperti apa? Progresnya sudah sejauh apa? Oke, pertama kali Presiden mengumumkan tadi di 14 Agustus 2026 sejumlah komoditas yang sedang dikaji, diumumkan rencananya dan targetnya
akan kemudian dioperasionalkan tanggal 1 Januari 2027. Ada waktu yang kemudian relatif singkat, tinggal beberapa bulan ke depan, tapi tentunya kalau bicara mengenai berjalannya suatu bursa, harus ada mekanisme yang jelas, siapa yang kemudian mengawasi, dan mekanisme standarisasinya seperti apa. Akhirnya kemudian diputuskan bahwa OJK ini akan membuat ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan juga komoditas maksimal paling lambat di 17 September 2026. Dan pemirsa, kalau misalnya kita tanya apa yang kemudian digadang-gadang menjadi nama dari Bursa Mineral dan Komoditas yang baru ini adalah ICOMEX atau Indonesia Commodity Exchange. Kemudian muncul lagi satu hal yang menarik, menimbulkan pertanyaan. Bukankah selama ini kita sebetulnya sudah punya bursa yang kemudian mengatur perdagangan komoditas dan juga derivatif? Sudah ada yang dinamakan dengan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange atau yang kita lebih kenal dengan ICDX. Nah, lantas pertanyaannya, kalau misalnya sudah ada ICDX, kenapa kemudian membentuk bursa mineral dan komoditas yang baru? Ternyata ambisi pemerintah memang bukan hanya menyediakan tempat transaksi komoditas saja, tapi kemudian bagaimana pasar yang strategis ini dapat menghasilkan IRP. Nah, maksudnya seperti apa? ICDX selama ini pernah menjelaskan bahwa Indonesia ini sebagai produsen komoditas yang besar untuk komoditas-komoditas strategis ternyata belum punya peran yang signifikan dalam membentuk harga acuan karena likuiditas pasar domestik yang masih kecil atau volume perdagangan yang belum terjadi signifikan. Nah, terbukti dari apa? Misalnya katakan kalau misalnya perdagangan CPO, komoditas unggulan Indonesia, selama ini benchmarknya atau harga acuannya masih mengacu dari Malaysia atau katakan mungkin timah. Timah juga masih mengacu dari London Metal Exchange. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kemudian nantinya jadi overlap tugas dari ICDX dan juga bursa mineral yang baru, ICOMEX ini? Ada wilayah yang memang berpotensi beririsan, kita sendiri belum tahu pasti apakah kemudian ICOMEX dan juga ICDX ini nantinya akan punya peran yang sama ataukah memang perannya berbeda, atau justru pertanyaannya mungkin saja ICDX nantinya akan diintegrasikan ke ICOMEX. Kita belum tahu, kita masih akan menunggu update lebih lanjut dari pemerintah, tapi yang jelas melalui ICDX ataupun melalui ICOMEX, apakah nanti akan diintegrasi atau terpisah masing-masing, tujuan utamanya adalah Indonesia mau punya bobot harga sendiri dan tidak bergantung lagi dengan harga yang ada dari pasar luar negeri. Oke, kita lihat. Kalau tadi kita sudah bicara bagaimana Indonesia punya target membentuk ICOMEX, kita akan lihat sebetulnya bursa-bursa apa saja yang selama ini bisa kita jadikan benchmark, dan bursa-bursa ini kemudian menjadi bagian penting dalam pembentukan harga berbagai komoditas dunia. Kita mulai dari yang pertama ada London Metal Exchange. London Metal Exchange ini menjadi salah satu pusat perdagangan atau pusat utama perdagangan logam dunia dan menjadi referensi harga untuk nikel, koper, aluminium dan juga timah. Kemudian kita bergeser ke Amerika Serikat, ada COMEX bagian dari CME Group. Ini kemudian menjadi dikenal untuk perdagangan kontrak logam seperti emas, perak dan juga tembaga. Dan kita bergeser lagi ke ICE atau Intercontinental Exchange di Amerika Serikat yang kemudian lebih berperan besar dalam perdagangan energi termasuk minyak dan juga gas. Ini adalah bursa-bursa yang kemudian notabene ya dari negara maju ya. Kita lihat kalau begitu apa yang lebih relevan bisa kita lihat, yaitu ya dari negara yang sama-sama emerging market. Dari India ada MCX. Oke, ada MCX yang kemudian merupakan multi commodity exchange yang kemudian akhirnya berpengaruh untuk perdagangan komoditas seperti logam, energi dan juga komoditas pertanian. Apa yang kemudian bisa kita lihat atau kita pelajari dari MCX ini adalah pasar dan juga likuiditasnya, juga volumenya yang kemudian ini cukup signifikan. Akhirnya ada price discovery yang terjadi cukup signifikan di MCX. Nah, sekarang kalau misalnya kita dengan ICOMEX yang baru, harapannya dan ukuran keberhasilannya, sebetulnya yang paling penting, yang paling penting ini adalah apakah pelaku pasar nantinya benar-benar bertransaksi di sana. Karena kalau misalnya pasarnya atau bursanya sepi, lagi-lagi volumenya kecil, ya tidak akan terjadi
pertemuan supply dan demand yang signifikan yang nggak ada Indonesia reference price. Jadi semakin besar volume transaksi, semakin tinggi likuiditas, semakin transparansi proses pembentukan harganya tinggi, maka semakin besar kepercayaan yang akan terbentuk di pasar, semakin banyak pelaku perdagangan yang masuk, maka semakin kuat pula harga yang akan terbentuk di bursa tersebut sebagai acuan. Jadi keunggulan produsen besar sebagai komoditas Indonesia yang sangat kaya akan komoditas strategis harus bisa membuktikan bahwa bisa menarik produsen, trader, pembeli dan juga pelaku pasar lainnya untuk bisa benar-benar menggunakan bursa tersebut. Akhirnya nanti jika jangka panjangnya berhasil, Indonesia bisa bergeser dari yang sebelumnya price taker menjadi price setter.